Nama Ayu Arumukti, NIM 2419006. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tripusat pendidikan. 1. Peranan keluarga dalam pendidikan. Peranan orang tua mendidik dalam rumah tangga merupakan satu hal yang sangat penting, karena dalam keluarga, seorang anak mula-mulanya memperoleh bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya. Nah, peranan penting orang tua bagi anak tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak. Karena melalui kedua orang tuanya, anak akan belajar tentang kehidupan. Dan melalui kedua orang tuanya pula, anak akan belajar mengembangkan seluruh aspek pribadinya. Kedua, orang tua adalah pelindung utama bagi anak. Anak lahir akan berada pada kondisi yang lemah, baik secara fisik maupun mental. Maka dari itu, orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap perlindungannya. Yang ketiga, orang tua adalah sumber kehidupan bagi anak. Sebelum anak mencapai pada tingkat kemandirian, orang tuanya lah yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak, sekaligus menyiapkan anak untuk mandiri, baik secara fisik material maupun mental spiritual. 4. Orang tua adalah tempat bergantung bagi anak. Kehidupan anak sangat bergantung pada orang lain. Semenjak dalam kandungan, kehidupan anak tergantung pada ibunya, pada plasenta. Setelah anak lahir, dia masih tergantung pada orang tuanya. Akan menjadi bagaimana ia tergantung pada bagaimana orang tua memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan anak. Yang kelima, orang tua merupakan sumber kebahagiaan bagi anak. Idealnya, anak akan merasakan puncak kebahagiaan pada saat berada di pangkuan orang tuanya. Tidak ada kebahagiaan lain yang melebihi kebahagiaan anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian, fungsi keluarga itu sendiri diantaranya 1. Fungsi biologis. Keluarga merupakan tempat di mana anak dilahirkan. Orang tua yang melahirkan anak tersebut dalam rangka meneruskan keberadaannya di dunia, sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian, fungsi keluarga itu sendiri diantaranya 1. Fungsi biologis. Keluarga merupakan tempat di mana anak dilahirkan. Orang tua yang melahirkan anak tersebut dalam rangka meneruskan keberadaannya di dunia ini. Kedua, fungsi afeksi. Dalam keluarga, terjalin hubungan yang penuh kasih sayang dan afeksi. Melalui hubungan kasih sayang dan kemesraan akan terjalin keakraban, keharmonisan, persaudaraan, cinta kasih di antara sesama keluarga, saling memiliki, memberi dan menerima, serta hubungan yang bersifat persamaan pandangan dalam menilai suatu hal. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Fungsi ini berkaitan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam keluarga. Dalam hal ini, anak akan belajar sikap, perilaku, cita-cita, keyakinan, dan harapan-harapan bersama. Melalui sosialisasi ini akan terbentuk kepribadiannya. Lalu, salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi timbulnya minat pada anak adalah cara orang tua memperlakukan anak. Secara tidak langsung merupakan bagian dari pelaksanaan pendidikan. Sebab dalam perlakuan tersebut terdapat nilai-nilai kependidikan bagaimana orang tua membiasakan anak untuk merasa tertarik kepada sesuatu yang membawakan manfaat bagi dirinya. 2. Peranan sekolah dalam pendidikan. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan secara pedagogik dan didaktik. Tujuan sekolah adalah untuk mempersiapkan anak didik menurut bakat dan kecakapan masing-masing agar mampu berdiri sendiri dalam masyarakat. Berikut ini merupakan fungsi dari sekolah. 1. Sekolah membantu orang tua
mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, serta menanamkan budi pekerti yang baik. 2. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. 3. Sekolah melatih anak untuk memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan anak dan pengetahuan anak. 4. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, serta membedakan moral. Yang kelima, memelihara warisan budaya yang hidup di dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada generasi muda, dalam hal ini tentunya anak didik. Secara non-fisik, sekolah menjadi lingkungan yang mempengaruhi dan membina siswa melalui pengajaran, pembimbingan, dan pendidikan. Peranan masyarakat dalam pendidikan. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lembaga atau lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang telah dialami masyarakat ini mulai ketika anak-anak beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga yang berada di luar pendidikan sekolah. Adapun corak dan ragam pendidikan yang dialami dalam masyarakat meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengetahuan, pembentukan sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Masyarakat adalah salah satu lembaga pendidikan yang berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan pribadi anak. Masyarakat mempunyai peran yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni ikut membantu menyelenggarakan pendidikan, pengadaan tenaga dan biaya. Lembaga pendidikan masyarakat dalam hal ini dikenal dengan pendidikan kemasyarakatan, berperan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional antara lain: 1. Pendidikan manusia sebagai makhluk individu, membantu dalam pembentukan manusia yang cerdas sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan swasta, baik yang menyiapkan keterampilan kerja. 2. Pendidikan manusia sebagai makhluk sosial, pendidikan kemasyarakatan baik secara langsung dan tidak langsung ditumbuh kembangkan sebagai makhluk susila yang mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis. 3. Pendidikan manusia sebagai makhluk susila, pendidikan swasta yang bernafaskan akademik maupun yang menyiapkan keterampilan kerja, dibekali pula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan kemasyarakatan merupakan suatu hal yang turut dalam memperluas dan mempercepat tujuan pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga harkat dan martabat manusia dapat terangkat. Peran masyarakat selain menciptakan suasana yang dapat menunjang pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana, dan prasarana, juga mampu menyediakan lapangan kerja agar pendidikan kemasyarakatan dapat mengembangkan fungsi dan peranannya. Saya Dina Maliasita, NIM 2419008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
pengaruh timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pengaruh keluarga terhadap sekolah. Apa sih pengaruh keluarga terhadap sekolah? Yaitu partisipasi keluarga yang berperan sangat penting dalam prestasi belajar anak di sekolah. Anak yang mendapatkan dorongan dan motivasi dari orang tuanya akan mendapatkan prestasi yang lebih baik daripada anak yang kurang pengawasan dari orang tuanya. Yang kedua, pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Apa sih pengaruh masyarakat terhadap sekolah? Yaitu antara sekolah dan masyarakat terdapat hubungan, yaitu sekolah berfungsi sebagai partner di masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan sekolah juga berfungsi sebagai produsen dalam melayani pesanan-pesanan pendidikan di masyarakat untuk lingkungan. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah antara lain, yang pertama, perubahan tujuan dan wawasan pendidikan sekolah. Yang kedua, perubahan pelaksanaan atau proses pendidikan. Yang ketiga, sebagai sumber belajar. Yang keempat, sebagai pemberi dana dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir, sebagai laboratorium guna pengembangan dan penelitian sekolah. Yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap keluarga. Apa sih pengaruh sekolah terhadap keluarga? Yaitu wawasan dan pengetahuan anak yang didapat dari sekolah akan menjadikan pengaruh bagi tingkat kesejahteraan keluarga, dan anak yang akan mengejar kesuksesannya demi kebahagiaan keluarganya. Dan yang terakhir, pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Apa sih pengaruh sekolah terhadap masyarakat? Yaitu sekolah juga berpengaruh terhadap masyarakat karena sekolah berfungsi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, membawa bibit pembaharuan bagi perkembangan masyarakat, dan menciptakan warga yang siap dan terbekali bagi kepentingan bekerja di lingkungan masyarakat. Ada 4 macam pengaruh yang bisa diperankan oleh sekolah terhadap perkembangan masyarakat. Yang pertama, kecerdasan masyarakat dapat dikembangkan melalui pendidikan, baik formal, non-formal, bahkan informal. Yang kedua, membawa bibit pengaruh baik bagi perkembangan masyarakat. Yang ketiga, melahirkan sikap positif dan konstruktif bagi perkembangan masyarakat. Yang keempat, kualitas persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.